Nah, kalau sekarang coba kalau continue dan skip itu sebenarnya sama aja tujuannya ke arah login, jadi boleh diklik continue aja. Nah, kalau udah masuk ke halaman login dan register, sebelum kita masuk aplikasinya itu disediakan fitur untuk mendaftar atau masuk ke halaman Facebook dan aplikasi lainnya. Nah, kalau kita belum punya akun berarti kita bisa daftar dulu nih, Bang. Nah, daftar terus isi namanya. Lalu setelah itu uh, boleh klik masuk, tombol masuk. Nah, baru klik nama email dan kata sandi. Terus nama, ya salah ternyata. Kalau dia salah, berarti dia kan incorrect tuh, jadi nggak apa-apa, diokein aja. Dibantu sama lupa kata sandi. Baru setelah itu kita buat username, maaf ya, username dan data. Baru kode. Nah, tinggal login, ulang dan masukin yang benar. Nah, itu jadinya berhasil login. Lalu next, kalau kita mau edit profile itu kita bakalan masuk ke perubahan nama. Jadi kalau abang klik edit profile, nanti namanya langsung bisa keedit gitu. Nah, udah keluar. Dan di setiap fiturnya itu kita ada profile, data, terus referensi, pengaturan, dan lain-lain. Nah, itu kalau diklik satu-satu itu akan mengarahkan sesuai dengan isinya. Nah, kayak gini itu bisa langsung di-save. Lalu ada riwayat dan konsultasi juga. Oke. Dan kita juga bisa nge-back ke halaman yang awal tadi. Nah, di halaman awal itu kan ada ini ya, ada beberapa fitur di bawah. Nah, kalau fitur yang di bawah itu ada beranda, boleh klik aja berandanya. Nah, nanti di beranda ini kita kalau mau nyari makanan bisa pakai fitur cari. Pencarian, lalu bisa klik mau cari apa. Nah, carinya nasi goreng. Berarti kalau mau nasi goreng fiturnya bisa di filter gak? Bisa. Jadi bisa klik filter dulu buat nentuin mau jenis nasi goreng yang kayak gimana. Setelah itu baru mau pilih makanan apa. Nah, nasi goreng yang paling atas nih misalnya. Baru kita bisa kostum apa sih pesanan yang kita mau dan bisa scroll ke atas buat uh, ngeliat review makanan dari si pembeli. Oke, nah abang bisa tuh kostum mau beli makanan apa, uh, pesannya gimana gitu. Harganya 30.000, oke masukin ke keranjang. Nah setelah itu kan kalau udah berhasil nih ke keranjang berarti kita mau payment. Nah kita klik continue berarti itu menyetujui nih. Nah ketika udah muncul baru bakalan masuk ke pesan sekarang. Kalau pesan sekarang, kalau kita mau keluar lagi bisa nggak? Bisa. Atau mau batalin bisa nggak? Bisa. Tinggal klik batalin aja. Atau kalau butuh bantuan nanti bakalan masuk ke fitur butuh bantuan gitu. Boleh diklik aja satu-satu kalau misalnya emang. Nah, tuh. Kalau buat dibatalin dia bakalan balik ke beranda. Nah, kayak gitu.
Terus hasil pesanan yang tadi itu kan nggak jadi tuh kita batalin, berarti tetap lanjut pesanannya. Nah, kita bisa pakai fitur pelacak. Nah, untuk fitur pelacak kita bisa tracking pesanan kira-kira udah di mana gitu. Nah, kita juga bisa pakai via chat dan lihat udah sampai mana. Habis itu di okein aja dan pesanannya selesai. Selain itu kalau kita ngeklik tombol silang yang di atas, nah itu akan munculin berapa rate atau bintang dari si kurir tersebut. Baru bisa dikirim. Nah, kayak gitu. Selain dari fitur pesanan makanan tadi, kita juga ada fitur menu. Untuk fitur menu, kita bisa pilih mau menu mingguannya apa aja dan lihat detail hari ini. Nah, setelah itu bisa di-scroll deh, mau menu apa aja hari ini karena bakalan disesuaikan sama apa yang kita inginkan. Gitu. Lalu bisa klik tombol back-nya juga atau pilih tombol yang di bawah gitu. Lalu selain fitur menu, kita juga ada fitur komunitas. Nah, di fitur komunitas ini kita bisa lihat following, lalu lihat ET White-nya juga, dan bisa cek di komunitas terdekat itu buat nyari komunitas apa aja yang udah tersedia di daerah kita. Nah, kalau ngeklik maps yang di sebelah kiri atas. Nah, benar banget. Nah, kita bisa cari komunitas di sini buat lihat dan pilih komunitas apa aja yang lagi kita cari dan kita pengen. Nah, bisa di back juga tuh Bang, kalau misalnya kita mau batalin. Nah, selain fitur komunitas, kita juga selain di komunitas kita bisa masuk ke fitur pelacak. Di fitur pelacak selain tadi tracking pesanan, kita ada pilihan cek kalori harian dan target capaian aktivitas. Abang boleh pilih deh, dua-duanya juga nggak apa-apa buat dicek. Nah, ini ada detail dari asupan kalori harian kita dan totalnya berapa aja. Kita bisa lihat semua target dan targetnya juga bisa dicek berapa capaian perharinya. Next, nah kalau di target capaian ini, maaf Bang, balik lagi. Nah, di target capaian ini kita juga bisa cek berapa minum minum yang sudah kita capai. Jadi abang bisa klik, maaf. Oh enggak, maaf. Untuk minggu ini bisa cek step baliknya ke lihat semua target jadinya gitu. Oke, next. Nah, lanjut buat di beranda kita bisa. Nah, di beranda apa aja sih selain fitur cek menu, kita juga bisa pilih mungkin geser scroll ke samping untuk lihat variasi makanan yang kita pengenin dan apa aja promo yang tersedia. Selain itu di bawah promo yang tersedia itu ada checkpoint. Checkpoint itu adalah poin harian yang bisa kita capai dan kita kumpulin. Nah, di sini kita bisa lihat udah berapa banyak gelas yang udah kita habisin atau yang udah sesuai target kita. Abang boleh klik dan boleh pencet fitur tersebut. Nah, jadi nanti bakalan munculin detail dan cara
dan catat progresnya udah sampai mana. Lalu bisa disimpan dan bisa dapat streak api atau poin yang sudah dicapai di hari ini gitu. Dan bisa lihat tantangan yang lain. Nah, ada tantangan apa aja juga bisa dicek dan dipilih. Lalu bisa simpan pilihan. Oke, terus bisa back lagi ke menu beranda. Gitu. Untuk fitur profile, boleh kita geser sedikit ke profile. Tadi sudah dijelaskan di beberapa fitur dari beranda menu pelacak komunitas. Nah, sekarang kita ke profile. Nah, profile itu tadi udah dicek profile saya. Boleh cek ulang aja buat lebih jelas. Nah, kita bisa save profile yang kita simpan. Lalu next ada data kesehatan, data rincian yang udah kita inputkan. Lalu next lagi preferensi makanan. Seperti yang tadi kita lihat. Oke, di back aja ke profile lagi dan ada pengaturan. Nah, ini di pengaturan boleh diklik aja pengaturannya. Pengaturannya bisa ya? Oke. Karena pengaturannya nggak bisa, kita langsung aja ke riwayat dan komunitas. Ini ada konsultasi ahli gizi yang dimana kita bisa milih dokter dan customer service kalau kita butuh bantuan. Nah, boleh dipilih aja salah satu dari dokter yang diinginkan konsultasinya. Lalu kita bisa mulai konsultasi dan langsung via chat dengan dokter. Back aja. Lalu kita kembali lagi ke fitur profile. Di profile kita juga ada notifikasi yang dimana berisikan apa aja yang udah berhasil dan yang udah kita simpan di fitur notifikasinya gitu. Lalu kita ada bantuan dan atau bisa dibilang tentang aplikasinya. Nah, kita bisa lihat dan pilih fak, hubungi atau rating up. Nah, boleh diklik aja Bang, tuh ada pertanyaannya misalnya. Nah, itu akan menjelaskan ketentuan apa aja yang kita pengen cari tahu dari faknya. Baru bisa back, lalu di back lagi mungkin. Lalu bisa hubungi kami juga. Hubungi kami via email, WhatsApp, dan lainnya. Nah, itu adalah kontak person dari aplikasi tersebut. Lalu setelah itu di next aja, back lagi, dan bisa rating apps-nya juga dipilih. Nah, di sini orang abang bisa memilih rating app dan kirim rating yang diberikan untuk aplikasi. Oke, gitu aja sih kurang lebihnya untuk pengenalan fitur dari NutriBite Healthy Food. Terima kasih. Oke, jadi buat overall fitur aplikasinya udah sangat memumpuni, udah sangat banyak sekali. Kita di sini bisa milih makanannya kan, kita memesan makanan, menunya juga banyak banget dan variatif. Sini kita juga bisa kayak ngelacak pesanannya, terus juga ngelacak kalori, ngelacak target aktivitas. Terus juga di sini juga helpful banget soalnya kita bisa ada menu komunitas di sini. Jadi kayak misal kita lagi mau diet gitu, kita juga bisa
ada di rumpun orang-orang yang ingin mempunyai target goals yang sama. Di dari segi UI dan penempatan tata letak juga udah sangat bagus sekali. Overall udah lengkap. Itu sih. Kira-kira nih Bang, dari setiap fitur yang tadi udah kita arahin atau kita jelasin, ada nggak untuk action plan dan perbaikan apa yang harus kita perbarui lah gitu, atau kita koreksi? Oke, menurut aku untuk feedback dari aku personal mungkin di bagian ini kali ya, kita misal sign up and daftar akun. Sini kan aku mau daftar akun nih, ini udah ada lengkap banget nih kolom nama, email, nomor telepon dan lain-lain sebagainya. Terus oke, jadi aku tinggal ngisi doang kan. Cuman di sini tadi aku sempat bingung banget, terus mikir berkali-kali kayak aku salah di mana ya. Soalnya kayak pas dari sini aku nggak bisa nemuin button untuk lanjutnya lagi. Adanya button back sama sudah punya akun. Oke, berarti untuk bagian daftar akun itu bingung dan Abang tuh nggak ngerti button back-nya kurang ini ya Bang, kurang maksudnya navigasinya itu nggak tahu arahnya kemana. Iya bener banget. Biasanya kan kalau mau buat akun di sini tuh ada di bawah sini tuh biasanya ada button lagi buat kayak lanjut atau kayak ya udah daftar lah gitu. Dan itu kan biasanya langsung ke daftar. Cuman di sini aku nggak bisa nemuin di mana ya tombolnya. Mungkin dari aku overall itu aja sih. Soalnya kayak aku udah ngeliat ini aplikasinya bagus banget. Sangat bener-bener helpful buat kita-kita ini yang ingin diet, ingin konsultasi ke ahlinya, soalnya jadi ada wadah untuk kita konsultasi dengan mudah gitu. Oke. Ini sebelumnya aku mau jelasin juga, kita juga ada feedback grid nih Bang. Nah, yang dimana feedback grid itu dibagi dalam 4 bagian, yaitu like, wishes, question, dan ideas. Kalau like itu tampilan aplikasinya menarik dan modern, informasi dan navigasi mudah dipahami. Kalau wishes, ingin ada rekomendasi menu diet otomatis, dan proses checkout lebih cepat. Kalau question, apakah tersedia metode menggunakan e-wallet, apakah aplikasi bisa menghitung kebutuhan kalori harian, dan ideas menambahkan fitur tracking kalori harian, menambah rating dan review makanan, dan menambah fitur favorit menu. Kira-kira feedback grid dari Abang itu masuknya ke kategori mana nih Bang? Kalau boleh tahu. Kalau feedback aku masuknya harusnya ke kategori like, soalnya kan tadi itu kan di bagian tampilan navigasinya ya. Harusnya itu sih. Oke. Untuk ranknya boleh dikasih tahu kira-kira ranknya setiap fitur itu high, medium, atau medium low gitu. Overall menurut aku sih ini udah bisa di atas high sih. Ini kalau bisa di langit aja boleh gitu. Soalnya kayak ini bener-bener bagus banget. Kayak sangat-sangat helpful. UI-nya sangat bagus dan surprisingly ini sangat lengkap UI-nya. Oke, terima kasih Bang Alif untuk feedbacknya dan masukannya. Nanti kita akan coba perbaikannya juga dan coba merevisi ya. Oke, sama-sama. Thank you juga buat kesempatannya. Oke. User berikutnya boleh dari Bang Galih. Kalau feedback dari abangnya apa bang? Masukan atau saran gitu yang kurang? Masukan dari gua. Boleh. Dari awal ya. Boleh bang, boleh. Ini dari loading screen-nya udah oke. Cuma ini kurang ke tengah nih. Terus ini nih continue sama skip. Kalau bisa salah satu aja. Nah, masuknya di halaman login. Ini sih, ini login ini tombolnya nggak sama nih ukurannya sama ini. Di kecil sebelah. Kalau bisa tadi samain. Nah, sama sih kayak yang sebelumnya. Ini nggak ada tombol daftar. Ini udah bagus. Nah, cuma di sini ada miss nih.
Ini carouselnya udah oke sih. Udah oke. Terus ini choose your meal-nya udah oke. Terus dari poin udah oke. Nah, ini miss nih. Dia ngikut no. Tampilannya udah oke sih ini. Nah, ini juga nih. Potong no. Kayaknya salah prototype ya. Di bagian ini ya. Tuh. Garis kabelnya salah nih kayaknya nih. Harusnya kalau pencet ini, pencet fried rice, pencet custom. Cuma kalau dipencet di review, kok jadi custom. Nah, ini nih. Di sini adain button back-nya. Kurang button back-nya nih, jadi nggak bisa dipencet no. Kalau misalnya mau balik yang bagian komunitas ini di fullin aja nih ke bawahin, jadi biar nggak kepotong. Tuh, kan mentok nih. Buat Ya. rate-nya kira-kira berapa bang? High, medium, atau low medium? Ini medium to high sih. Cuma udah bagus kok, udah kompleks. Paling ada di miss tadi aja biar high semua. Oke. Untuk feedback grid-nya, kira-kira abang ngerasa masuknya kategori apa nih? Ada like, wishes, question, ideas. Di like sih, Sian tadi. Oke, makasih Bang Gali. Oke, sama-sama. Next. Yang tadi Udah gue lah, simak ya. Ya, Di sini tuh kita harus daftar dulu kan. Nah, di sini tuh nggak ada tombolnya nih, bingung nih, bikin orang bingung. Seharusnya kan langsung buat akun atau enggak login, masuk akun, berhasil. Ini langsung kayak gini kan namanya kan nggak jadi buat akun. Nah, terus tuh di sini tuh kita nggak bisa langsung mencet ininya nih, yang ada tulisan email sama kata sandinya. oh iya ya. Nah, di sini tuh pas kita search makanan tuh kan langsung ada nih ya. Nah, di sini tuh kan udah bisa nih, udah bagus lah. Udah benar balik ke tampilan sini. Nah, cuman tuh di sini tuh kan kayak di sini tuh nggak bisa dipencet. Nah, harusnya kan kalau kita balik habis mencet dari sini kan kayak inilah kayak profil saya. Ya, edit profil kan langsung balik ke tampilan akun. Di sini tuh langsung loncat kayak ke pelacak. Harusnya balik ke tampilan akun lagi, soalnya kan kita kan mencetnya di tampilan akun, di tampilan riwayat dan konsultasi nggak Coba, bisa coba. back kita nih. Udah sih itu aja. Ya, rate-nya high, apa, medium, atau low. Untuk aplikasinya ini. Low deh, soalnya kan masih banyak kekurangan ya. Ya itu ranknya Mahes. Masuknya kategori apa? Medium kah? High kah? Keseluruhannya itu lu masukin ke kategorinya yang mana gitu loh. Like sih. Terus dari feedback grid-nya lu masuknya ke mana nih? Ke like kah? Terus ke question, idea, atau wishes? Like sih. Like, oke. Feedback keseluruhan. Kalau tadi kan itu perbaikan. Nah, feedback dari lu sama menggunakan aplikasi. Cukup puas sih untuk tampilannya, untuk segi dari ngecek menu sampai pelacak, kita bisa ngecek kalori, target, tracking pesanan, dan bisa ngeliat komunitas-komunitas yang lainnya. Oke. Makasih Mas. Dah. Mas. Oke, sama-sama Kila. Nih masuk dulu nih, masuk. Ini udah keren sih, awal-awal udah keren. Cuma itu aja tuh yang tadi dibilangin teman-teman saya dan abang-abang, cukup itu aja. Mungkin udah diwakilkan. Ranknya dan ada high, ada medium, sama low. Medium to high. Feedbacknya apa? Feedback grid-nya like, wishes, ideas, atau question? Like sih, like. Like, oke. Makasih ya Dan. Iya, ya, sama-sama. Lanjut Radit ya yang terakhir. Buat tampilannya udah bagus sih yang menu loginnya. Nah paling kayak tadi sih kayak
Mahes, misal yang data kesehatan nih, kok nggak bisa pencet sih? Oh, kan yang misal tombol baliknya tuh apa tiba-tiba sini. Tapi udah bagus. Sama ini referensi makanan. Balik ke sini. Tapi udah bagus, jujur. Secara tampilan bagus. Nah, sama ini nih di komunitas. Ini mentok. Mungkin bisa tambahin lagi ke bawah. Nah ini komen emang nempel gini apa gimana nih fontnya nih? Yang atas ini. Terusnya bisa dikasih jarak kayak yang di bawahnya gini. Sama nih font yang si more review sama share your review emang fontnya beda gini. Mungkin saran gue bisa disamain lah. Menurut gue itu aja perbaikannya. Lanjut. Pengen medium to high sih. Feedback grid-nya apa? Feedback grade-nya suka. Oke, makasih buat yang hari ini mau ikut Teams bareng kelompok kita. Boleh nggak sekarang kita mau minta dokumentasi teman-teman semua buat buka kameranya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau ngasih kesempatan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.